Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Pada video kali ini saya akan coba mempraktekkan mengolah data menggunakan software Smart PLS. Jadi kira-kira datanya seperti ini. Nah, dari gambar ini gambar apa? Gambar kerangka konsepnya. Di sini akan diuji apakah EXP atau pengalaman usaha berpengaruh signifikan terhadap AF. Ya, AF itu keberhasilan pendanaan ya. Ya, jadi ini hipotesis yang akan diuji. Nah, gitu dia. Hipotesis yang akan diuji, apakah EXP berpengaruh signifikan terhadap AF. Yang kedua, apakah ini EXP berpengaruh, ya ini hipotesis yang pertama. Yang kedua, AL berpengaruh signifikan. Pakai apakah aja deh, apakah. Oke. Yang kedua, apakah AL berpengaruh signifikan terhadap AF. Hipotesis yang ketiga, apakah IP berpengaruh signifikan terhadap AF ya. Yang keempat, apakah FP berpengaruh signifikan terhadap AF. Apakah DTD berpengaruh signifikan terhadap AF. Jadi sebenarnya kalau dari gambar ini ya, ada 5 hipotesis yang akan diuji, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, data ini kita copy, ininya aja kita copy. Oke, kita copy. Ya, dan kita copy, kita buat namanya teks dokumen ya. Ini kita buat aja data PLS. Nah, kita pindahin. Sorry. Iya. Nah, ini kan udah dipindahin kan. Kemudian kita jangan lupa save. Nah, kita bisa buka lagi. Nih, kan udah ada data PLS. Kita klik aja. Nah, itu dia. Nah, sehabis dari sini, ini tampilan dari software Smart PLS-nya. Ya, seperti itu. Kita buat project baru, file, create new project. Misalkan sekarang 2022. Kemudian bulan Oktober. Sekarang sekitar tanggal 14. Misalkan data apa ya? Data sekunder ini, data sekunder. Misalkan ya, itu data PLS. Oke. Kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul di sini double click to import data. Kita import datanya. Kita pilih data PLS tadi, kita pilih open. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Ini statistik deskriptif. Nah, dari sini kita bisa menggambar modelnya di sini. Kita klik 2 kali. Nah, kita buat gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini bisa kita lihat, di sini kita beri nama, ini AF. Kemudian di sini EXP. Kemudian di sini AL ya. AL. Kemudian ini IP. Di sini IP. Kemudian di sini FP. Kemudian di sini DTD. Nah, kemudian kita masukin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa kita rapikan seperti ini. Nah, kita tarik panahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini jadinya. Kita bisa rapikan gambarnya supaya agak kelihatan rapi. Seperti ini ya. Gitu. Oke. Kita bisa zoom, misalkan di zoom. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa pilih ini. Jadi kan kita bisa pilih bootstrapping. Bootstrapping ini untuk pengujian hipotesis. Kita bisa pilih di sini one tail ya, one tail, kemudian start calculation. Nah, muncul deh hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasil pengujian hipotesisnya nih. Seperti ini. Terus gimana cara bacanya? Cara bacanya kayak gini. Nah, di sini kita lihat nih yang ini AL,
Jadi kan ada tuh AL, ini kan AL. Jadi kita lihat satu, misalkan di sini. Oke, satu ya. Diketahui AL berpengaruh positif terhadap si AF-nya dengan nilai koefisien atau nama lainnya itu original sample. Coba lihat nilai original sampelnya di sini kan 0,085. Kan nilainya positif dia. Jadi dia berpengaruh positif. Tapi namun dia tidak signifikan. Karena nilai p-values-nya 0,155 di atas 0,05. Nah, ini dia. Jadi di sini hipotesis ditolak sebenarnya. Ya. Nih. Nah, yang kedua DTD, ya. Diketahui DTD berpengaruh negatif ya terhadap si AF-nya dengan nilai koefisien kolom original sample. Kita lihat nilainya negatif kan, negatif 0,019. Namun juga tidak signifikan karena nilai p-values-nya 0,425 ini ya, di atas 0,05. Ini hipotesisnya juga ditolak. Nah, begitu juga coba yang ketiga. EXP berpengaruh positif terhadap AF, tapi dia nggak signifikan karena p-value-nya di atas 0,05. FP juga berpengaruh positif terhadap AF, tapi dia nggak signifikan. IP berpengaruh positif terhadap AF, tapi dia nggak signifikan. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu aja sih. Jadi, kalau ada pertanyaan kenapa nggak berpengaruh signifikan ya? Kenapa tidak berpengaruh signifikan? Ya, bisa jadi karena datanya itu tidak memiliki pola pola linier. Contoh gini ya, misalkan nih kita punya data, saya mau ngambil data ini misalkan ya, data ini saya pindahkan, kita mau lihat EXP ya, saya mau buat diagram nih sebenarnya, melihat polanya ya. Kita bisa buat pola di sini. Di sini pilih insert, kemudian kita pilih scatter. Nah, coba kita lihat ya, kita bisa masang garis ya. Kita bisa pilih layoutnya. Ini. Nah, ini dia. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat sebenarnya di sini ada garis nih. Di sini tuh ada garis ya. Tuh garis putus-putus. Ini kan? Garis putus-putus ini cenderung datar dia. Jadi kalau garis putus-putusnya cenderung datar, pengaruhnya itu cenderung lemah dia, tuh nggak signifikan. Jadi bisa kita lihat ya. Ini antara EXP dengan AF ya. Jadi memang tidak terdapat hubungan yang kuat karena pola datanya ini, titik-titik datanya ini, titik-titik ini cenderung jauh dari garis. Jadi dikatakan kuat kalau titik-titiknya ini, titik-titik datanya itu cukup dekat dengan garis ini. Nah, garis ini. Tapi kan kenyataannya itu dari datanya titiknya memang jauh dari garis. Maka itu nggak signifikan ya. Tapi kalau titiknya dekat sama garis, kemungkinan hasilnya akan signifikan. Jadi kalau ada nanya, kenapa hasilnya nggak signifikan? Bisa jadi sebaran datanya, titik-titik ini, cenderung jauh dari garis linear ini. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.